Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Wa qala Ibnu Athaillah fil Kitabil Hikam, la tastabti'u minhun nawal walakin istabti'u min nafsika wujudal iqbal. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu thu'ba idza syi'ta sahla. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi' dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Adapun yang menjadi tema nasihat khutbah Jumat pada hari yang berbahagia ini adalah menjemput karunia Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana, wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, surahkanlah kepada kami kebaikan di dalam dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di negeri akhirat, wa qina azaban nar, dan lepaskanlah kami daripada azab neraka. Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Bukhari, beliau berpendapat tentang penafsiran ayat daripada surat Al-Baqarah tersebut yang mengandung doa dari para nabi, di mana Imam An-Nawawi menafsirkan hasanah di dunia itu dan hasanah di akhirat itu dengan pendapat beliau, di mana beliau mengatakan wal azharu minal aqwal, pendapat yang azhar daripada beberapa pendapat, bahwa annal ma'na hasanah fid dunya al ibadatu wal afiyah, wa amma hasanatu fil akhirah al jannatu wal maghfirah. Hasanah di dunia adalah ibadah, berbuat ibadah. Wal afiyah, dan afiyah, selamat, sehat, sentosa, bahagia, tidak ada kekacauan, tidak ada peperangan dan kemakmuran. Adapun hasanah di akhirat adalah al-jannatu, kata Imam An-Nawawi, mendapat surga, wal maghfiratu, dan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penafsiran Imam An-Nawawi tersebut jelas bahwa di mana doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat,
satu doa yang include semua kebaikan di dalam doa tersebut. Ribuan kebajikan dan ribuan harapan umat muslim, orang yang beribadah yang mengharap kepada Allah, maka harapan tersebut include ditameng dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah hingga akhirnya. Maka disebutlah dengan doa sapu jagat. Hasanah di dunia adalah tamohon kepada Allah bahawa gedanyo berada dalam ibadah. Hasanah di dunia menurut Imam An-Nawawi adalah tamohon kepada Allah bahawa gedanyo dalam afiah. Maka di antara yang lain penafsiran para ulama, pendapat Imam Nawawi inilah pendapat yang azhar, pendapat yang kuat dan setuju para ulama bahawa hasanah di dunia gedanyo tamlaki kepada Allah dalam ibadah. Ibadah tersebut adalah ibadah yang benar, ibadah yang sah, ibadah yang ikhlas, dan gedanyo berada dalam afiah, selamat, bahagia, sejahtera, makmur, hana kekacauan, hana perperangan. Kemudian hasanah di akhirat, Allah nipa ampun dosa gedanyo dan Allah nipu tameng gedanyo dalam surga. Namun dua hasanah ini kita dapatkan dengan beberapa syarat, di mana hasanah tersebut tidak serta-merta kita dapatkan, tapi dia ada langkah padi bawah syarat. Oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahawa hasanah itu akan kita dapatkan, baik hasanah di dunia ataupun hasanah di akhirat, dengan 4 syarat. Pertama, pengetahuan hamba, ilmu gedanyo hamba tentang diri gedanyo. Kemudian yang kedua, pengetahuan hamba, ilmu hamba tentang ketuhanan. Yang ketiga, mengetahui apa itu akhirat. Kemudian yang keempat, mengetahui atau ilmu apa itu dunia. Setelah gedanyo mengetahui siapa diri kita, kemudian mengetahui siapa itu Allah Tuhan kita, dan mengetahui apa itu dunia dan akhirat, barulah hasanah yang semua manusia menginginkan tersebut, maka Allah akan memberikannya. Yang pertama, syarat untuk merempok hasanah, kita harus mengenal siapa diri kita sebenarnya. Maka oleh Rasulullah bersabda dalam hadis, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Gedanyo harus tatu pusho gedanyo yang sebenarnya. Gedanyonyo dari mana dan hendak ke mana. Siapa sesungguhnya kita dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Dan siapa yang menciptakannya. Jelas bahawa oleh Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, untuk hidup yang bernilai ibadah, bekerja bernilai ibadah, mencari ilmu bernilai ibadah, berfikir bernilai ibadah, membantu orang lain bernilai ibadah, mencari rezeki bermakna kepada makna ibadah. Maka jelas dengan mengenal gedanyo, dari mana kita, hendak ke mana, apa tujuan kita dicipta, maka kita sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, mengetahui siapa itu Allah. Artinya bahwa Allah sebagai Tuhan Khaliq yang menciptakan, Allah Al-Qadir, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Allah Al-Murid yang berkehendak, yang kehendaknya di atas kehendak makhluk, Allah Ar-Razzaq sebagai penjamin rezeki,
bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan, Allah yang mengambil kembali. Maka jelas bahwa kita bertuhan kepada Allah pertama dengan mengenali sifat Allah, mengenali perbuatan Allah, dan mengenali siapa itu zat Allah. Maka pintu masuk untuk mengenali Allah itulah pintu akidah yang disebut dengan ilmu tauhid. Kemudian yang ketiga, apa itu dunia? Yang kita sekarang berada di dunia tersebut. Ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Rupanya dunia itu hanya sebagai tempat untuk bercocok tanam. Dunia hanya sebagai tempat singgahan. Dunia rumah sementara. Kita berada di dunia ini hanya untuk mencari modal untuk kembali kepada akhirat. Kemudian yang keempat, apa itu akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat adalah negeri yang kekal, rumah kita yang abadan dan abadi. Dengan demikian, hasanah yang kita inginkan di dunia dan hasanah yang kita inginkan di akhirat adalah hasanah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah. Sehingga dengan kita mendapatkan hasanah di dunia dan mendapatkan hasanah di akhirat, insya Allah kita sudah menjemput karunia Allah. Karunia adalah pemberian. Allah itu maha memiliki. Allah itu al-wasi', maha luas. Kekayaan Allah itu tidak bisa dihasar, tidak bisa dihitung. Allah maha kaya dan Allah maha luas segala nikmatnya. Karunia Allah kita tidak boleh bertumpu tangan. Tapi karunia Allah itu harus dijemput dengan metode-metode tersendiri. Dalam menjemput karunia Allah itu harus ada konsep. Pertama adalah ilmu. Yang kedua, semangat beramal dan harapan yang kuat untuk mendapat karunia Allah. Maka oleh sebab demikian, Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau mengatakan, la tastabti'u minhun nawal walakin istabti'u min nafsika wujudal iqbal. Jangan engkau merasa, kata Ibnu Athaillah, bahwa karunia Allah itu lambat datang kepadamu, tapi salahmu karena kamu lambat menjemput karunia Allah tersebut. Lambat datang kepada Allah. Bahkan karunia Allahnya lambat terus kegetanya karena kita lambat dalam menjemput karunia Allah tersebut. Dikala Allah memanggil kita, kita lambat datang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila suara azan berkomandan di hari Jumat, fas'au, maka bergegaslah kamu ila zikrillah, untuk melakukan salat Jumat. Wazarul bai', dan tinggal olehmu akan jual beli. Zalikum khairul lakum, demikian lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Artinya bahwa ayat tersebut mengajarkan kita bahwa setiap panggilan Allah itu jangan kita sia-sia. Panggilan Allah dikala dikomandangkan, kita harus cepat untuk mendatangi, menjumpai Allah. Semua bentuk perintah Allah kita melaksanakan, jangan kita abaikan. Maka karunia Allah itu kadang-kadang datang terlambat, bahkan karena telat kitanya bak tak jemput.
ibadah. Bagaimana proses agar ibadah itu cepat diterima oleh Allah? Dengan cara tanggap kita di dalam persoalan ilmu tentang ibadah. Persoalan ekonomi, kenapa kita lambat berkembang? Karena lambat tanggapan kita tentang ilmu perekonomian dan sebagainya. Maka apabila kita Yohana siap dalam menerima karunia Allah, karena lambat kita menjemput, karunia pun itu akan lambat datang kepada kita. Oleh sebab demikian, hasanah bahagian daripada makna karunia. Hasanah harus kita jemput. Hasanah di dunia dan di akhirat harus talit, tak kejar, tak minta. Caranya adalah dengan 4 macam, yaitu dengan ilmu tentang diri kita, ilmu tentang Tuhan kita, ilmu tentang dunia, dan ilmu tentang akhirat. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikian kiranya yang dapat khatib sampaikan. Nasihat singkat pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi khatib, umumnya kepada seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh